tim investigasi nanti melaksanakan investigasi secara profesional sesuai dengan keahlian kita, dan hasil investigasi itu nanti insyaallah kita kumpulkan semuanya itu menjadi bahan pertimbangan PPK. PPK dalam hal ini gubernur. Dan nanti kita sampaikan itu kepada Bapak. Setelah seluruh tahapan kerja-kerja investigasi selesai, nanti kita sampaikan kepada Bapak. Ada target waktu diberikan? Ya, 3 bulan. Memang saya kemarin berharap bahwa dalam rangka melaksanakan investigasi ini kalau bisa dalam waktu 1 minggu. Tapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan untuk mendapatkan data-data ini mereka butuh 10 hari. Saya bilang karena tentu yang melaksanakan itu adalah yang mereka yang tahu dan pengalaman untuk itu. Makanya tadinya saya tawarkan minta 1 minggu, tapi mereka karena dengan pertimbangan yang mau diwawancara ini banyak yang mau ini, maka saya kasih waktu itu 10 hari. 10 hari Pak ya? Bisa 10 hari. Mudah-mudahan 10 hari itu bisa. Ya. Artinya orang yang yang mereka ingin mintai komentarnya, mintai dia punya keterangan dan segala macam itu bisa selesai. Kalau misalnya 10 hari itu ternyata belum lengkap, kita juga belum bisa melaporkan. Ditambah waktu. Iya bisa. Tapi bahwa target saya kalau bisa awalnya saya minta target 1 minggu. Tapi karena tim itu setelah saya kumpul tadi saya coba diskusi dengan mereka minta tambahan kalau bisa 10 hari. Pak Sek, apa yang membuat terjadi jual beli jabatan ini Pak? Sementara Bapak Ketua Baperjakat kesannya kecolongan atau tidak dilibatkan Bapak ini? Nah, kalau kita belum bisa bilang ini bahwa ada jual beli, kita mau investigasi. Ya. Adakah itu, kan? Ya. Kita belum bisa menyimpulkan bahwa terjadi. Tapi faktanya seperti itu kan Pak? Nah, silakan. Ya. Kalau ada yang berpendapat seperti itu, kita tidak pada posisi menyimpulkan. Tapi karena kita berpegang kepada hasil investigasi dulu. Kalau hasil investigasi itu menurut teman-teman yang melakukan investigasi itu ada bukti, kita sampaikan kepada PPK selaku pejabat pembina kepegawaian, silakan. Ini yang terjadi. Dan kalau itu misalnya harus diberikan sanksi dan ataupun apapun itu, maka itu kita serahkan kepada PPK. Pak, proses pelantikan ini Pak juga melibatkan Baperjakat? Kalau itu nanti coba tanya ke BKD, karena saya tidak pada posisi memberikan keterangan itu kan, karena itu kemarin memang. Tapi Bapak ini kan Panglima tertinggi Pak di ASN Pak. Betul. Jadi memang harapan saya itu terjadi seperti yang Bapak katakan. Namun sekali lagi sebaiknya itu minta keterangan BKD apakah sudah dilakukan itu. Karena sampai saat ini saya juga tidak pernah mendapatkan laporan Pak ya. Laporan dan apapun itu. Tapi saya hari ini bertanggung jawab atas perintah gubernur segera melakukan investigasi. Apa sanksi terberat Pak terhadap oknum? Nah, itu kan kita perhadapkan dengan regulasi, Pak. aturan. Aturan nanti akan dilihat. Kalau hasil investigasi terdapat maladministrasi atau apapun namanya, kita nanti sandingkan dengan aturan. Kalau ini maka sanksinya. Kok ada yang berpendapat beredar informasi juga bahwa 360 yang dilantik itu batalkan SK-nya begitu Pak, dengan adanya kasus ini begitu. Karena dicurigai sudah ada memang jual beli. Ya, ada yang berpendapat. Iya. Iya, bisa jadi dia berpendapat. Itu kita tidak bisa mungkin orang asumsi Pak ya. Berasumsi dan segala macam silakan. Tapi bahwa intinya investigasi ini dulu yang kita tuntaskan. Kalau investigasi ini selesai, maka seluruh rangkaian itu bisa kita simpulkan. Tapi hari ini kita kan tidak bisa bilang SK ini begitu. Pak, ini kan Pak ada salah satu oknum yang dicurigai Pak akan menduduki posisi di Kabupaten Buol Pak. Nah sekarang dengan situasi ini, kira-kira Pak Gub bagaimana sikap Pak Gub Pak? Dengan itu jangan tanya ke saya. Pada posisi saya menjawab itu. Iya, Pak. Kan itu yang bisa menjawab adalah PPK.
Kalau saya tidak bisa memberi keterangan itu. Tapi bahwa itu pertimbangan-pertimbangan itu kita serahkan sepenuhnya kepada pejabat pembina kepegawaian yang nanti, karena pejabat pembina kepegawaian itu tunggal. Di provinsi adalah gubernur, kalau di kabupaten adalah bupati, kalau di kota Malang adalah wali kota. Mereka itulah yang namanya PPK, pejabat pembina kepegawaian, yang bisa mengambil langkah-langkah administrasi berkaitan dengan hal-hal yang dicurigai dan segala macam. Tetapi semuanya itu kan perlu ada bukti. Ada bukti dulu. Buktinya itu harus diungkap. Harus diungkap seperti apa. Tapi Bapak yakin bisa mendapatkan bukti-bukti itu Pak dalam waktu 1 bulan yang Bapak? Saya bilang, berikan kesempatan tim investigasi itu bekerja. Mereka bekerja dulu. Ya, termasuk saksi mungkin Pak Syekh. Ya, semuanya akan kita kita mintai keterangan. Kemudian yang memberi BKD, Pak, yang memberi akan kena sanksi juga. Itulah, kan nanti semua yang kita hasilkan di hasil investigasi itu kita peradapkan dengan regulasi. Kalau regulasi mengatakan demikian, maka bisa. Kan begitu. Juga. Tidak mungkin PPK itu mengambil keputusan tidak didasarkan atas regulasi. Pasti didasarkan atas regulasi itu. Nah, tetapi yang bisa mengambil keputusan itu adalah PPK, pejabat pembina kepegawaian. Sebagaimana PPK itu pula yang memerintahkan kami untuk melaksanakan investigasi. Karena ada beberapa masyarakat yang berpendapat ini, pendapat itu. Maka sebenarnya Pak Gubernur itu pada saat beberapa 1-2 hari setelah pelantikan, terus beliau mendapat informasi ada seperti itu. Beliau sudah memerintahkan segera dilakukan tindakan. Beliau sudah perintahkan segera dibuat tim investigasi. Hanya saja waktu itu kan libur. Kan tanggal berapa? Pelantikan tanggal 28. Ya kan? 29 kan sudah libur. Cuti bersama hari Jumat 29. Hari Sabtu itu kita sudah libur, hari Minggu libur, Senin lebaran. Selasa juga masih suasana lebaran, hari Rabu, Kamis, Jumat cuti bersama. Ya kan? Nah, itu tidak bisa ada aktivitas. Nanti mulai ada aktivitas kemarin, hari Senin, pertama hari masuk itu. Tetapi perintah untuk segera membentuk tim investigasi itu sudah beliau sampaikan di beberapa hari lalu pada saat libur itu. Tapi libur itu orang kan tidak bisa bekerja, orang ada sementara dan lebaran segala macam. Kalau nanti hasil investigasi itu terbukti jual beli itu bisa kategori korupsi. Ya. Pidana. Itu kan pelanggaran pidana bisa jadi. Bisa jadi kalau memang itu terjadi. Kalau korupsi itu kan uang negara yang suap menyuap diambil. Tapi saya dengar lagi Pak, ada bahasanya oknum malah ini bilang saya dapat uang bukan dari uang itu, tapi uang dari fee proyek. Itu lebih berat lagi barangkali Pak. Kalau itu saya nggak tahu. Gratifikasi sudah itu Pak. Kalau uang dari itu ya gratifikasi. Makin berat sanksinya itu Pak. Bisa jadi. Silakan ya, itu pendapat hukum. Ada beberapa yang pendapat hukum menyatakan seperti itu. Itu silakan. Jadi tim ini ketuanya apa? Sek ya? Saya dimintai untuk mengkoordinir. Ya. Namun yang nanti melaksanakan investigasi orang-orang yang kita anggap mengerti dan paham melaksanakan tugas-tugas investigasi. Seperti tadi saya bilang ada unsur dari inspektorat. Dimasukkan ke polisian Pak? Ada unsur ini di internal pemerintah. Oh, internal pemerintah. Ada unsur biro hukum. Ada unsur biro administrasi. Kejaksaan. Internal. Itu di eksternal. Eksternal Pak. Lain kasusnya nanti. Mereka di luar. Yang di bawah kewenangan gubernur tentu dia tunggu adalah OPD-OPD yang berhubungan dengan melaksanakan investigasi. Pak Sek, saya mau tanya soal Pak, yang dana 10 miliar itu Pak untuk bantuan rakyat miskin, katanya sudah disiapkan Pak Gub itu 10 miliar. Bahkan sudah ada yang serahkan. Sudah Pak. Itu 10 miliar itu dengan asumsi kemarin itu setelah dilakukan pendataan masyarakat yang masuk kategori perlu mendapatkan bantuan
mereka yang belum masyarakat miskin, Ya. tapi belum mendapatkan PKH, Ya. belum mendapatkan bantuan langsung tunai, belum mendapatkan Termasuk bantuan COVID pangan, mungkin. yang belum mendapat itu setelah dilakukan verifikasi sampai di tingkat kabupaten kota didapatlah jumlahnya sekitar 29.000. Nah, pada kesempatan ini kita siapkan 10 miliar untuk kepentingan 10.000 KK itu. Nah, kalau 10.000 KK dengan angka 10 miliar tadi, kita harapkan masing-masing itu mendapatkan 1 juta per masing-masing KK. Nah, kita berharap nanti sisanya yang 19.000 akan kita usulkan nanti pada saat itu. Tapi banyak yang bawa kartu nomor 2 itu, Pak. Kartu nomor 2 itu dukungan, berarti dia berharap bahwa ada pendukung IPA Judi yang Itu saya. Iya. Ya. Kriterianya itu yang mendapat. Ya tadi saya bilang belum dapat PKH, belum dapat BLT bantuan langsung tunai, belum dapat bantuan Tapi masyarakat lainnya, miskin. tapi masyarakat miskin. Itu pun dalam pendataannya mereka kita serahkan dan kita koordinasikan dengan pihak